Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta pengenalan lingkungan sekolah. Pada hari ini, Rabu 21 Juli 2021, kita akan berbicara membahas mengenai pengenalan kurikulum yang ada di sekolah menengah atas, khususnya di SMA Negeri 1 Bungas. Materi ini disampaikan pada peserta PLS, tentu dengan harapan peserta PLS lebih mengenal, lebih memahami tentang implementasi kurikulum di SMA. Dan selanjutnya bisa memahami dan melaksanakan pembelajaran dengan baik demi cita-cita Anda semuanya selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Bungas. Selain itu, pengenalan kurikulum juga diharapkan memberikan pengertian kepada peserta PLS untuk memilih peminatan yang ada di SMA Negeri 1 Bungas. Adapun peminatan yang tersedia di SMA Negeri 1 Bungas adalah peminatan MIPA dan IPS. Dan setelah itu, hari ini, Rabu 21 Juli 2021 akan diedarkan angket peminatan pada peserta didik baru. Dengan harapan sebelum memilih peminatan MIPA atau IPS, peserta PLS atau peserta didik baru memahami dan mengenal terlebih dahulu kurikulum SMA. Baik, pengenalan kurikulum SMA pada pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bungas tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita berbicara mengenai kurikulum SMA, tentu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru di SMA Negeri 1 Bungas. Ada pertanyaan mengapa memilih sekolah menengah atas. Kita tahu semua bahwa di Kemendikbud ada sekolah menengah atas, kemudian juga ada sekolah menengah kejuruan. Tentu Anda sudah berpikir jauh-jauh hari mengapa memilih SMA, kenapa tidak di SMK, kenapa tidak memilih MA gitu ya. Anda tentu sudah berpikir, sudah mempertimbangkan mengapa melanjutkan studi di SMA, sekolah menengah atas. Jawabannya ada di kalian semua tentunya. Profil SMA Negeri 1 Bungas, NPSN 697 68187. Jumlah rombongan belajar pada tahun pelajaran 2021-2022 adalah sebanyak 18 rombel yang terdiri kelas 10 6 rombel, kelas 11 7 rombel, dan kelas 12 5 rombel. Kemudian jumlah siswa di tahun ajaran yang sama adalah sebanyak 553.
dengan rincian kelas 10 173, kelas 11 224, dan kelas 12 156. Kemudian jumlah pendidik ya, atau guru mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Bongas adalah sebanyak 31 dan dibantu oleh tenaga pendidikan sebanyak 11 orang. Tentu berbeda dengan pendidikan sebelumnya. Apabila Anda semua di sekolah atau di SMP atau MTS, itu mungkin ada yang masuk sekolahnya adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, berbeda di SMA Negeri 1 Bongas, hari masuk sekolah dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan waktu belajar dimulai pukul 07.00 sampai dengan 15.30. Namun sementara menggunakan moda daring ya, belajar dari rumah sambil kita menunggu keputusan dari Satgas COVID di wilayah kami. Jadi sementara untuk 1 minggu ini atau mungkin 2 minggu ke depan kita masih full belajar dari rumah, BDR ya. Dan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Jadi untuk siswa baru harus bisa beradaptasi dengan SMA Negeri 1 Bongas di lingkungan yang baru, dari mulai hari belajar dan waktu. Mungkin kita nanti kalau sudah tatap muka atau dalam keadaan normal, tidak ada pandemi lagi, mungkin kita dari pagi sampai dengan sore. Kemudian peminatan. Peminatan yang tersedia di SMA Negeri 1 Bongas ada 2, yaitu peminatan MIPA, matematik dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan sosial. Jadi ada 2 peminatan, dan peminatan ini harus dipilih mulai dari kelas 10. Jadi kamu nanti menghendaki minatnya ke MIPA atau ke IPS. Jangan salah pilih, karena ini akan kamu tempuh selama 3 tahun ke depan. Jadi penentuannya harus betul-betul dengan pertimbangan yang matang. Nah ini, mata pelajaran dan alokasi waktu. Mata pelajaran dan alokasi waktu. Yang pertama adalah peminatan MIPA. Ya, peminatan MIPA alokasi waktu 44 jam pelajaran dalam 1 minggu. Terdiri dari, ini adalah mata pelajaran di kelas 10 yang akan kamu tempuh apabila memilih peminatan MIPA. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Ini alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alokasi waktu 2 jam. Yang ketiga, bahasa Indonesia. 4 jam. Selanjutnya ada matematika. Alokasi waktu 4 jam. Sejarah Indonesia 2 jam ya. Kemudian bahasa Inggris 2 jam. Ya, ini mata pelajaran wajib ya. Kemudian selanjutnya seni budaya. Alokasi waktunya 2 jam. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam. Kemudian prakarya dan kewirausahaan 2 jam. Kemudian bahasa daerah, muatan lokal itu ya, 2 jam. Bahasa daerah yang digunakan atau dipelajari di SMA Negeri 1 Bongas adalah bahasa Cirebon gitu ya, bahasa Cirebon. Karena di sini mayoritas bahasa Jawa Indramayu.
Mungkin bahasa Cirebon dialek Indramayu. Lalu bagaimana apabila ada siswa yang sehari-harinya bahasa Sunda katakanlah harus mempelajari muatan lokal bahasa daerah? Tidak apa-apa ya, karena ini adalah muatan lokal, ya, muatan lokal yang harus ditempuh siswa. Jadi kita harus mengikuti muatan lokal yang disediakan oleh sekolah. Selanjutnya nomor 11 ya sampai dengan 16 ini adalah mata pelajaran peminatan. Peminatannya gitu ya, yang terdiri dari empat mapel dari peminatan MIPA dan 2 mapel dari luar peminatan MIPA atau disebut dengan lintas minat. Yang pertama matematika peminatan, ini dari peminatan MIPA, matematika peminatan, biologi, fisika, kimia. Selanjutnya ekonomi, ya. Karena ekonomi ini adalah berada pada peminatan IPS, maka disebut lintas minat. Dan bahasa dan sastra Inggris ini juga mata pelajaran dari peminatan bahasa, sehingga seperti ekonomi kita kategorikan mata pelajaran lintas minat. Itu untuk peminatan MIPA. Nah, sekarang untuk peminatan IPS. Untuk peminatan IPS, mata pelajaran wajib ya nomor 1 sampai dengan 10 itu sama dengan peminatan MIPA. Ya, ini sama. Dari nomor 1 sampai dengan 9 sampai dengan 10 itu sama. Yang berbeda adalah mulai dari 11 sampai dengan 16. Yang pertama geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi itu berada pada peminatan IPS. Sedangkan ini biologi ya, ini biologi, harusnya biologi. Biologi itu berada pada peminatan MIPA, bahasa dan sastra Inggris itu berada pada peminatan IPS. Ini nomor 15 biologi ya, mohon maaf. Kemudian penilaian peserta didik. Ya, mungkin hampir sama dengan pendidikan sebelumnya atau pendidikan di SMP maupun di MTS, bahwa ada beberapa penilaian, yaitu penilaian harian, penugasan, kemudian PTS, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun yang akan kamu tempuh di kelas 10. Untuk PTS itu sendiri hasilnya akan disampaikan ke orang tua, sehingga orang tua bisa melihat hasil kamu belajar, ya, melihat hasil evaluasi tengah semester, sehingga bisa untuk sebagai refleksi ya pencerminan di tengah semester selanjutnya, sehingga pada semester ganjil ini kamu mendapatkan nilai yang baik. Untuk SMA sendiri prospek lulusannya adalah memang yang pertama itu melanjutkan studi. Ada beberapa jalur yang akan nanti kamu tempuh pada kelas 12 ya. Jalur melanjutkan studi ada SNMPTN, kemudian SBMPTN, ujian mandiri, kemudian SPAIN PTKIN dan lain-lain. Yang jelas semua jurusan, semua jalur itu melihat pada perkembangan peserta didik. Contoh untuk jalur SNMPTN itu menggunakan nilai. Maka nilai semester 1 sampai dengan semester 5 ya, semester 5 itu berarti kelas 12 pada semester 1 nilainya harus bagus lah ya, agar kamu bisa melanjutkan studi di jalur SNMPTN. Ada beberapa alumni SMA Negeri 1 Unmas tahun ini, tahun ajaran alumni tahun ajaran 2020-2021 itu ada beberapa yang diterima di perguruan tinggi ya, seperti Politeknik, kemudian Universitas Negeri, Universitas Islam Negeri, dan lain sebagainya. Selain di melanjutkan studi, lulusan SMA juga dipersiapkan untuk bekerja di perusahaan atau di Alfamart, perbankan, dan lain sebagainya.
Untuk mempersiapkan peserta didik menjadi alumni atau lulusan yang dibekali dengan keterampilan yang memadai, kami juga punya fasilitas yaitu lab komputer, lab multimedia yang bisa digunakan untuk mengasah potensi maupun keterampilan di bidang IT agar para alumni bisa dipersiapkan untuk menjadi para pencari kerja yang bisa diandalkan. Kami juga memasukkan pendidikan-pendidikan vokasi di dalam pembelajaran sehingga para alumni menjadi siap untuk bersaing di dunia kerja. Itu saja di materi pengenalan kurikulum pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bongas tahun pelajaran 2021-2022. Tugas dari saya pemateri pada pengenalan kurikulum pada pagi hari ini adalah buatlah satu paragraf yang menuliskan rencana Anda 3 tahun belajar di SMA Negeri 1 Bongas, sehingga Anda akan mempersiapkan diri Anda sendiri untuk menjadi prospek lulusan yang baik. Tugasnya, ya, jangan lupa tulis sebuah paragraf rencana 3 tahun ke depan Anda mengembangkan diri di SMA Negeri 1 Bongas. Silakan nanti dikumpulkan di akhir kegiatan di hari Kamis, ya, tugasnya bersama tugas materi yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.